Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Perkenalkan saya Dr. Intan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir dan menonton video kami. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, selamat datang. Kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan komunitas kami yang peduli akan kesehatan di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Lansia wajib tahu, 8 makanan ini justru berbahaya jika disimpan di kulkas. Kesalahan umum menyimpan makanan yang bisa mengurangi nutrisi, mengubah tekstur menjadi sulit dikunyah, dan bahkan memicu pertumbuhan bakteri. Berbahaya jika tidak tepat. Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan keluarga Indonesia yang kami sayangi. Seringkali kita berpikir, menaruh semua makanan di kulkas adalah cara terbaik agar awet. Kan, ternyata tidak semua, loh. Khususnya untuk para lansia yang sistem pencernaannya lebih sensitif, ada beberapa makanan yang justru bisa berbahaya, kehilangan nutrisi, atau menjadi sulit dikonsumsi jika salah disimpan di kulkas. Yuk, kita bahas 8 di antaranya. Nomor 1. Tomat. Menyimpan tomat di dalam kulkas adalah kesalahan yang sangat umum, namun dampaknya cukup signifikan terhadap kualitasnya. Suhu dingin di bawah 12 derajat Celcius akan merusak membran sel di dalam daging buah tomat secara permanen. Proses ini menghentikan produksi zat-zat yang menciptakan rasa dan aroma khas tomat. Akibatnya, tomat akan kehilangan rasa manis dan segarnya, serta teksturnya berubah menjadi lembek dan seperti tepung. Lebih dari itu, proses pendinginan ini juga dapat mengurangi kadar antioksidan penting seperti likopan, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan mencegah kerusakan sel. Solusi terbaik untuk menjaga kesegaran dan nutrisi tomat adalah dengan menyimpannya pada suhu ruang. Letakkan tomat di dalam keranjang buah atau mangkuk di atas meja dapur, jauh dari paparan sinar matahari langsung yang dapat membuatnya terlalu cepat matang. Dengan cara ini, tomat akan terus matang secara alami, mengembangkan rasa dan aroma. Terbaiknya, jika Anda memiliki banyak tomat dan ingin memperlambat pematangannya, simpanlah di tempat paling sejuk di rumah Anda, seperti di sudut dapur, tetapi tetap di luar kulkas. Nomor 2. Kentang. Bahaya menyimpan kentang di kulkas seringkali tidak disadari, namun sangat penting untuk diketahui, terutama bagi lansia. Suhu dingin memicu proses perubahan pati di dalam kentang menjadi gula-gula pereduksi. Kandungan gula yang tinggi ini tidak hanya akan membuat rasa kentang menjadi aneh dan terlalu manis saat dimasak, tetapi juga berpotensi membentuk zat kimia bernama akrilamida ketika kentang digoreng, dipanggang, atau dibakar pada suhu tinggi. Akrilamida adalah zat yang diwaspadai karena bisa berisiko bagi kesehatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, cara penyimpanan kentang yang paling aman adalah di tempat yang sejuk, gelap, dan kering, seperti di dalam lemari dapur atau pantry. Gunakan kantong kertas atau jaring. Jangan kantong plastik untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan mencegah kelembapan. Penting juga untuk tidak mencuci kentang sampai sesaat sebelum Anda akan memasaknya, karena air dapat memicu pertumbuhan tunas dan pembusukan. Dengan penyimpanan yang tepat, kentang bisa awet selama berminggu-minggu dengan kualitas yang terjaga. Nomor 3. Bawang merah dan bawang putih. Kulkas adalah lingkungan yang lembab, dan ini merupakan musuh utama bagi bawang. Kelembapan yang tinggi akan membuat bawang merah dan bawang putih cepat menjadi lunak, lembek, dan yang paling berbahaya, memicu pertumbuhan jamur. Jamur yang tumbuh pada bawang bisa menghasilkan mikotoksin yang berbahaya jika terkonsumsi, terutama bagi lansia yang sistem kekebalan tubuhnya mungkin tidak sekuat dulu. Selain itu, suhu dingin juga akan merangsang bawang untuk bertunas lebih cepat. Solusi yang benar adalah menyimpan bawang di tempat yang kering dengan sirkulasi udara yang baik. Gunakan keranjang anyaman, jaring, atau kantong kertas berlubang.
dan letakkan di sudut dapur atau pantry. Pastikan untuk tidak menyimpannya di dalam wadah tertutup atau kantong plastik. Sebagai tips tambahan, jauhkan bawang dari kentang. Kentang mengeluarkan gas dan kelembapan yang dapat mempercepat pembusukan bawang dan sebaliknya. Nomor 4. Roti. Menyimpan roti di kulkas dengan harapan agar lebih awet adalah sebuah kekeliruan. Faktanya, proses yang membuat roti menjadi basi, stale justru terjadi 3 kali lebih cepat pada suhu kulkas dibandingkan pada suhu ruang. Proses ini disebut retrogradasi pati, di mana molekul pati mengkristal kembali dan memeras air keluar, sehingga membuat roti menjadi kering, keras, dan rapuh. Bagi lansia, roti yang keras seperti ini tentu sangat sulit untuk dikunyah dan dapat mengganggu kenyamanan saat makan, bahkan berisiko bagi kesehatan gigi dan gusi. Untuk konsumsi harian dalam 1-3 hari, cara terbaik adalah menyimpan roti dalam wadah kedap udara atau kantongnya pada suhu ruang. Namun, jika Anda ingin menyimpannya untuk jangka waktu yang lebih lama, solusi yang tepat adalah membekukannya di dalam freezer. Bungkus roti dengan rapat menggunakan plastik atau aluminium foil untuk mencegah freezer burn, lalu masukkan ke dalam freezer. Saat ingin dikonsumsi, Anda bisa memanaskannya langsung di pemanggang atau membiarkannya di suhu ruang hingga kembali empuk. Nomor 5. Madu. Madu merupakan salah satu keajaiban alam yang memiliki sifat pengawet alami karena kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang rendah. Oleh karena itu, madu sama sekali tidak memerlukan pendinginan. Sebaliknya, menyimpan madu di dalam kulkas justru akan merusaknya. Suhu dingin akan mempercepat proses kristalisasi, mengubah madu yang cair dan lembut menjadi gumpalan gula yang keras seperti batu. Madu yang mengkristal ini akan sangat sulit untuk diambil dan dilarutkan, sehingga mengurangi kepraktisan dan kenikmatannya. Untuk menjaga kualitas madu, cukup simpan di dalam botol atau wadah aslinya yang tertutup rapat, lalu letakkan di lemari dapur atau di atas meja makan. Pastikan madu terhindar dari paparan sinar matahari langsung dan panas berlebih. Jika madu Anda terlanjur mengkristal, jangan khawatir. Cukup rendam botolnya di dalam air hangat bukan air mendidih selama beberapa menit sambil diaduk perlahan, hingga kristalnya larut kembali. Nomor 6. Kopi. Bagi para penikmat kopi, aroma adalah segalanya. Menyimpan bubuk atau biji kopi di dalam kulkas adalah cara tercepat untuk merusak aroma dan cita rasanya. Kopi memiliki sifat seperti spons yang sangat mudah menyerap bau dan kelembapan dari lingkungan sekitarnya. Jika disimpan di kulkas, aroma kopi akan terkontaminasi oleh bau dari makanan lain seperti ikan, daging, atau sayuran. Selain itu, proses keluar masuk kulkas akan menciptakan kondensasi atau pengembunan yang dapat merusak minyak alami pada biji kopi yang merupakan sumber utama dari rasa dan aromanya. Cara terbaik untuk menyimpan kopi adalah di dalam wadah kedap udara yang tidak tembus cahaya. Wadah dari keramik atau logam lebih disarankan daripada kaca. Simpan wadah tersebut di tempat yang sejuk dan gelap seperti di dalam lemari dapur, jauh dari sumber panas seperti kompor atau oven. Belilah kopi dalam jumlah yang cukup untuk 1-2 minggu agar Anda selalu bisa menikmati kopi dalam kondisi kesegaran puncaknya. Nomor 7. Pisang. Suhu dingin adalah musuh utama bagi proses pematangan pisang, terutama yang kulitnya masih berwarna hijau atau kuning cerah. Enzim yang bertanggung jawab untuk mematangkan buah dan mengubah pati menjadi gula akan berhenti bekerja pada suhu dingin. Akibatnya, proses pematangan akan terganggu, daging buahnya tidak akan mencapai tingkat kemanisan dan kelembutan yang optimal. Sementara itu, suhu dingin akan merusak sel-sel pada kulit pisang, membuatnya menjadi hitam dan lembek dengan cepat, meskipun bagian dalamnya mungkin masih keras. Solusi yang benar adalah membiarkan pisang matang secara alami di atas meja atau di gantungan pisang pada suhu ruang. Proses ini memungkinkan semua nutrisi dan enzim baik berkembang sempurna. Ada pengecualian. Jika pisang sudah mencapai tingkat kematangan yang Anda inginkan tetapi belum akan dimakan, Anda boleh memasukkannya ke kulkas. Ini akan menghentikan proses pematangan lebih lanjut dan membuatnya awet selama beberapa hari. Kulitnya mungkin akan tetap menghitam, tetapi daging buahnya akan tetap dalam kondisi matang sempurna. Dan yang terakhir, nomor 8, alpukat. Sama
Seperti pisang, alpukat adalah buah yang proses pematangannya akan berhenti total jika dimasukkan ke dalam kulkas sebelum waktunya. Jika Anda menyimpan alpukat yang masih keras di kulkas, maka alpukat tersebut tidak akan pernah menjadi lembut dan creamy. Daging buahnya akan tetap keras, memiliki tekstur seperti karet, dan rasanya cenderung pahit. Tentu sangat disayangkan karena kita akan kehilangan semua manfaat lemak sehat dan nutrisi berharga yang hanya didapat dari alpukat yang matang sempurna. Cara yang benar adalah selalu mematangkan alpukat pada suhu ruang. Untuk mempercepat prosesnya, Anda bisa meletakkannya di dalam kantong kertas, bisa juga bersama dengan pisang atau apel. Setelah alpukat terasa sedikit empuk saat ditekan perlahan, barulah ia siap untuk dikonsumsi. Jika sudah matang namun belum ingin diolah, pada saat inilah Anda boleh menyimpannya di dalam kulkas untuk memperlambat proses pematangan lebih lanjut selama 2-3 hari. Jadi, ingat ya Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, tidak semua makanan lebih baik disimpan di kulkas. Dengan cara penyimpanan yang tepat, kita tidak hanya menjaga makanan tetap awet, tapi yang terpenting adalah menjaga nutrisinya agar tubuh kita tetap sehat dan kuat di usia senja.